Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita semua untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu memahami Islam yang moderat. Nah itu seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba mempelajari tentang, memahami tentang Islam yang moderat. Apa maksudnya Islam yang moderat itu? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang dibacakan oleh qari kita tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitu kami jadikan kalian itu umat Islam, ummatan wasaton. Apa itu yang maksud dengan ummatan wasaton? Inilah yang dimaksud dengan Islam moderat. Ummatan wasaton, umat yang berimbang. Atau dalam definisi umum bisa diartikan Islam moderat atau ummatan wasaton itu adalah ajaran agama Islam yang dipraktekkan dengan seimbang, adil dan humanis atau penuh kemanusiaan. Memahami Islam secara
kontekstual, tidak hanya secara tekstual. Loh, maksudnya gimana? Banyak di antara saudara kita yang memahami ayat-ayat Quran itu dengan tekstual sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Contoh, dulu pernah terjadi heboh di Bali, peristiwa bom Bali. Kemudian di Jakarta, hotel apa dulu, Marriott ya, dan lain-lain. Mereka salah memahami ayat Quran. Ada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana engkau ketemu. Lah ayat ini kalau dipahami secara tekstual nyuruhnya membunuh. Padahal ayat ini konteksnya pada saat di medan perang. Saat berada dalam jihad melawan musuh. Lah di Indonesia musuhnya siapa? Apakah yang non muslim? Bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru dalam satu hadis beliau mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi itu orang yang beragama lain tapi hidup bebarengan dengan kita, kerja baktio bareng, sosial kemasyarakatan bareng, ada kegiatan apa-apa bareng, itu namanya kafir zimmi. Rasulullah memberikan jaminan orang yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang yang memahami secara tekstual ya jadi itu dengan alasan katanya ayat Quran jadilah dia teroris. Ini orang yang salah paham dengan Quran. Lah Islam moderat itu yang memahami Islam secara kontekstual. Konteksnya apa ayat ini? Kalau ayat ini memang berada di medan perang ketemu musuh ya bunuh. Lah sekarang kita medan perangnya siapa? Mungkin kakek-kakek kita dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ayat itu ya benar, tekstualnya begitu. Lah sekarang, kita di Indonesia negara damai, bukan negara perang. Lah kalau kok ayat itu dipahami secara tekstual, wah keliru besar. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Islam moderat itu adalah orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran dengan kontekstual. Konteksnya apa? Asal tidak menyimpang secara langsung dengan ajaran syariat. Lalu prinsip-prinsip dari Islam moderat itu adalah satu, menerapkan tawasud. Tawasud itu artinya berimbang. Maka disebut dengan umatan wasaton tadi loh. Tidak terlalu keras, ya tidak terlalu lentur. Yang keras itu yang biasanya suka teriak-teriak, ini haram, bid'ah, sesat, syirik, neraka. Wes pokoknya asal enggak cocok sama dia, langsung haram, bid'ah, sesat, neraka. Ini terlalu keras. Lah wasaton itu enggak begitu. Atau enggak terlalu lembek, lembek itu ya udah enggak apa-apa dah, asal situ seneng enggak apa-apa dah. Mau saya sholat subuh 4 rakaat, rapopo asal kamu, lah bukan itu, umatan wasaton itu enggak gitu. Tetap dalam aturan syariat yang benar, tapi tidak langsung haram. Ulang tahun gimana? Haram, tapi dianterin besek dimakan. Tahun baru gimana? Haram. Dianterin ikan bakar, dimakan. Kan enggak jelas. Kalau memang haram ya semua seperangkat haram semua. Ada orang pakai, laki-laki pakai celana di bawah mata kapal, haram, neraka. Ya Allah, sadis amat. Surga itu dibikin luas. Lah kalau semua neraka, surga yang nempatin siapa? Lah prinsip Islam moderat itu yang pertama adalah tawasud, mengambil jalan tengah. Enggak terlalu keras juga tidak terlalu lembek, artinya jalan tengah. Prinsip yang kedua tawazun. Tawazun itu artinya berimbang. Tidak hanya nakut-nakutin tapi juga nyenengin. Prinsip Quran itu basyiron wa nadhiron. Ada kabar gembiranya tapi juga ada peringatannya. Untuk lebih lanjut tentang prinsip Islam moderat insya Allah di segmen
berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut tadi terkait obrolan kita prinsip Islam yang moderat, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Masjid Ta'lim Al-Muhajirin. Mohon bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang toleransi beragama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Liana, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap saudara atau teman dekat yang berbeda agama dan merayakan hari besarnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, pandangan Islam terhadap toleransi beragama seperti apa? Dan pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita terhadap saudara atau teman dekat yang berbeda agama dan merayakan hari besarnya? Silahkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini dua pertanyaan tapi intinya hampir sama, yaitu tentang toleransi. Toleransi itu adalah kalau orang Jawa dulu tepo seliro. Kalau orang Jakarta apa ya namanya? Memberikan kesempatan kepada orang lain yang berbeda agama dengan seluas-luasnya untuk melaksanakan agamanya. Dengan kita tidak boleh mengganggu, menghina dan merendahkan agama saudara kita yang berbeda dengan kita itu tadi. Dalam Al-Quran tentang toleransi, ayatnya saya yakin ibu-ibu hafal. Cuman kalau enggak hati-hati bacanya enggak kelar-kelar. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 4 dan 5 pengulangan. Kemudian ditutup dengan lakum dinukum. Ini ajaran toleransi dalam Islam. Qul, sampaikan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang semua di luar Islam. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah seperti apa yang kalian sembah. Artinya saya enggak akan ibadah seperti apa yang kalian ibadah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian enggak perlu ibadah seperti apa yang saya ibadah. Artinya toleransi itu adalah memberikan kebebasan kepada yang berbeda agama dengan kita, menjalankan ibadahnya tanpa kita boleh ganggu dan kita enggak usah ikut-ikutan. Lah ayat ini memang turun diawali dengan beberapa tokoh Quraisy itu datang ke Rasul. Ya Muhammad, nah, mereka manggilnya enggak Rasul. Bagaimana kalau kita join? Maksudnya join ya kalau kalau Jumat-Jumatan, kalau mingguan. Kalau lebaran, kalau Natalan. Kan enak tuh. Bisa akur biar kita enggak eker-ekeran mulu. Kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Weh orang-orang kafir, saya enggak akan ibadah seperti kalian ibadah dan kalian enggak perlu ibadah seperti apa yang saya ibadah, alias kalau dalam urusan ibadah
masing. Silahkan saudara kita yang Kristen minggu dengan ibadahnya, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha silahkan menjalani agamanya. Kita yang Muslim nggak boleh ganggu, nggak boleh ngalang-alangi, nggak boleh gina. Itulah yang disebut dengan toleransi. Bukan dengan toleransi yang kebablasan. Toleransi kebablasan artinya apa? Yaitu yang mencampur adukkan ajaran agama yang dari sisi ritual. Ritual itu ya sholatnya, kalau Kristen mungkin ya kebaktiannya. Lah kalau mereka kebaktian silahkan. Kita nggak perlu ganggu, tapi ya nggak usah ikut. Kalau kita Jumatan, ya mereka nggak ganggu dan juga nggak perlu ikut. Tapi kalau dari sisi sosial, ya bareng-bareng. Kerja bakti di lingkungan, mungkin ibu-ibu yang ada kegiatan posyandu, kegiatan PKK, kalau di Jakarta itu ada yang daftarin anak nyamuk itu. Apa namanya? Lah ya saya lihat ibu-ibu pada bawa, saya nanya apa Bu? Itu ngecek anak nyamuk. Loh, anak nyamuk kok dicek? Lah ini mau agama apa bareng silahkan. Karena ini dari sisi sosial. Kalau dari sisi ritual yo jangan. Lah terkadang kita lihat di media sosial ada yang mengatasnamakan toleransi tapi kebablasan itu tadi. Anak-anak santri disuruh main hadroh, main sholawatan di gereja. Ini kan kebablasan namanya. Lah kalau misalnya kemudian dibalik, pemuda gereja nyanyi di masjid. Ini toleransi yang kebablasan. Islam itu udah mengajarkan begitu indah loh, lakum dinukum. Ini penutup ajaran toleransi ya ini. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Bagi kalian silahkan menjalaninya, bagi saya ya menjalaninya. Yang penting kita masing-masing nggak usah saling ganggu, tapi nggak usah saling ikut. Masing-masing, kecuali login dulu. Syahadat dulu lah, ayo Jumatan. Syahadat dulu ya, ayo puasa Ramadan. Tapi kalau masih dalam agama lain, silahkan menjalani agamanya. Itu ajaran toleransi dalam Islam. Begitupun misalnya kita punya saudara yang berbeda agama. Punya teman baik, akrab banget, tetangga baik banget sama kita sehari-hari. Kalau dia merayakan agamanya, hari besarnya gimana? Kadang kan kita sering diundang ya. Entah mungkin karena kita hidup ini kan majemuk heterogen masyarakat perkotaan begini. Misalnya kita punya teman baik diundang di acara Natalan. Apakah boleh datang? Boleh. Tapi dari sisi sosialnya saja. Misalnya kita datang dari sisi kemanusiaan, kita sebagai tetangga. Tapi ketika mereka mengadakan acara ibadahnya, kebaktian dan lain-lain, ya kita jangan ikut. Cukup nunggu di luar, nanti selesai pas mangan-mangan. Nah, kalau itu pun kalau kita ragu dengan makanan yang disuguhkan kehalalannya. Nah, ya kita menghindar. Yang penting kita diundang datang sebagai rasa penghormatan, sebagai tetangga, sebagai teman kita datang. Tapi kalau kita nggak yakin dengan kehalalan makanannya, ya wis minggir. Tapi kalau kita yakin, tapi setahu saya, alhamdulillah di masyarakat kita nih perkotaan, kalau mereka ngundang tetangga yang non muslim biasanya dipisahin. Ini yang untuk mereka, ini untuk yang kita yang muslim. Nah silahkan, kalau memang kita yakin makanan yang disuguhkan itu halal, hajatan misalnya. Kok nikahannya di gereja umpama, kita diundang, silahkan tapi cukup nunggu di luar. Nanti begitu selesai ya wes silahkan. Lah kalau tetangga yang berbeda agama merayakan agamanya, boleh nggak kita mengucap selamat? Memang ini terjadi kontroversial dari berbagai macam ulama. Ada yang untuk hati-hati lebih baik tidak. Terus apa manfaatnya? Kecuali kalau kita memang kerja, bos kita kebetulan bukan agama kita, teman-teman yang lain pada datang, pada ngucapin, lah kita ya ucapinnya disiasatin. Kalau dia ngucapin selamat hari raya, kita ya cuman salaman, selamat ya bos, udah kan? Entah selamat apa ya mboh, selamat ya bos, lah iya kan selamat tok kan? Lah iya. Untuk menghindari, karena ini masalah kontroversi, masalah khilafiyah yang saya yakin kayaknya kiamat kurang 2 jam gak bakalan akur. Yang melarang tetap melarang, yang membolehkan akan tetap
membolehkan. Nah, kalau kita lihat sisi manfaat madorotnya. Kalau memang ada manfaatnya ya silakan, tapi kalau enggak ada lebih baik tidak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah dijawab untuk 2 pertanyaannya. Nanti kita akan lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait tadi ada prinsip Islam yang moderat. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kita sampaikan beberapa prinsip Islam moderat atau ummatan wasaton, diantaranya adalah tasamuh. Tasamuh itu toleransi yang sudah kita bahas di segmen kedua. Kemudian ada beberapa kata-kata indah yang itu adalah cerminan dari Islam moderat atau ummatan wasaton. Yaitu dakwah itu dengan cara ramah, bukan marah. Yang ramah, jangan marah. Ini kadang dakwahnya marah-marah mulu. Ada yang jamaah datang telat diomelin, jamaah agak ngantuk dikit diomelin, jamaah megang HP diomelin. Ya lama-lama jamaahnya kabur. Udah di rumah mumet urusan rumah, nyampe majelis taklim mumet lagi. Malah besok-besok mending gak usah ngaji lah, mumet. Nah, maka dakwah itu yang ramah, yang menyenangkan. Maka saya pribadi sebisa mungkin, saya seling-selingi guyonan itu biar mumet-mumet yang di rumah itu, biar enggak kebawa ke sini. Di rumah udah mumet, listrik bunyi, udah token ngik, ngik. Mau isi suami belum gajian. Nah iya, tagihan ini, tagihan itu, mumet, kenyut. Begitu berangkat ngaji, sampai ke pengajian ditakut-takutin neraka mulu. Kapan senengnya orang begini mah, kan kasihan. Kemudian dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ngajak, ngejek, jangan. Ini kadang ada orang yang mungkin lama nggak ngaji, giliran ngaji ditumbenin. Kapok, nggak ngaji lagi. Tumben datang ntar hujan geledek nih, dia ngejek namanya. Ada yang mau ngaji tumben-tumbenan, mau ngaji belajar Iqra, lah namanya baru belajar kan yo. Lah langsung di, lu gimana sih udah umur segini masih Iqra 1? Ya Allah. Dakwah itu ngajak. Walaupun yang kita ajak enggak mau, yo biarin. Ini kalau ngajak enggak mau, yang diajak enggak mau langsung diancem. Lu kalau enggak mau ngaji neraka. Ya Allah. Ngajak itu merangkul, bukan memukul. Yang bisa ngaji, yang enggak bisa ngaji, yang mau sholat, enggak mau sholat, wajiban kita merangkul. Jangankan yang muslim, yang non muslim pun. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka Islam itu dakwahnya merangkul, bukan memukul. Islam itu dakwahnya membina, bukan menghina. Walaupun dia masih awam-awam banget, wes kita tuntun alon-alon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima syariat mengharamkan minuman yang memabukkan, itu enggak langsung haram, enggak, prosesnya lama. Pertama turun ayat, karena masyarakat jahiliyah dulu itu sangat gemar dengan minuman yang memabukkan. Pertama turun ayat, dalam minuman yang memabukkan itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Itu yang pertama turun. Kemudian setelah sekian lama turun lagi ayat bahwa kalau lagi mabuk jangan deket-deket sholat. La taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan dekat-dekat sholat kalau pas lagi mabuk. Karena saat itu walaupun udah syahadat, mabuk masih hobi.
Lah kemudian setelah dirasa mampu baru turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlam seterusnya. Rijsun min amalis syaiton. Kita dakwah ya begitu. Kalau yang baru belajar Iqra wis biarin, yang penting mau ngaji. Ntar kalau udah naik Quran lah baru dibenerin ini ifa, ini idgham, ini idhar. Lah kalau baru Iqra udah ditunjukin idhar, pusing. Nah, itu dakwah Islam. Wallahu a'lam bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.